Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Jika anak-anak sehat semuanya, Bapak selalu ingatkan, jangan lupa satu, selalu berada di rumah. Yang kedua, selalu pakai masker jika anak keluar rumah. Yang ketiga, selalu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer setelah memegang sesuatu. Yang keempat, segera mandi setelah melakukan aktivitas di luar rumah. Yang kelima, jaga jarak aman antara 1 sampai 2 meter. Yang keenam, makan makanan yang bergizi. Yang ketujuh, beristirahat yang cukup, jangan main saja ya. Yang kedelapan, selalu berolahraga. Dengan begitu insya Allah anak-anak akan terhindar dari COVID-19. Oh iya nak, sebelum anak-anak melanjutkan pembelajaran, saya ingatkan, saya akan mengabsen kalian semuanya. Bagaimana cara Bapak mengabsen? Sekarang kirimkan foto kalian yang pakai seragam ke nomornya Pak Ali 081 330 21 2896. Dan jangan lupa di bawah foto ditulis nama. Jangan lupa ditulis nama. Ya anak-anak, saya tunggu fotonya untuk dikirim ke dinas sebagai laporan kalau anak hari ini sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.1, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Itu 3.1. Kemudian 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, bulat, dan bentuk akar. Selanjutnya, tujuan daripada pembelajaran pada hari ini yang pertama, memiliki sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua, mampu memahami tentang bilangan berpangkat serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran yang bisa kita pakai yaitu daring, sudah pasti. Kemudian media pembelajaran yang bisa kita gunakan bisa pakai Google Classroom atau pakai WhatsApp. Sedangkan sumber belajar yang bisa digunakan yaitu buku penunjang kurikulum 2013, matematika kelas 9, revisi tahun 2018. Adapun nanti di akhir ada penilaian yang akan kami ambil
ambil yang pertama penilaian sikap. Kami ambil dari observasi selama pembelajaran daring berlangsung, baik melalui Google Classroom maupun melalui WhatsApp. Dan penilaian untuk pengetahuan akan Bapak ambil melalui tes tertulis atau melalui penugasan. Untuk penilaian keterampilan akan Bapak ambil dari penilaian portofolio. Jadi portofolio yang anak-anak kumpulkan melalui Google Classroom atau WhatsApp itu akan Bapak nilai. Dan anak, sekarang mari kita belajar bersama-sama tentang bilangan berpangkat. Oke, apa sih bilangan berpangkat itu? Yaitu bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan dari suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Contoh, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama berapa? Atau 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 sama berapa? Itu contohnya. Jadi perkalian bilangan-bilangan dengan faktor-faktor yang sama seperti di atas tadi biasa disebut sebagai perkalian berulang. Nah, coba bayangkan jika yang dikalikan angkanya sangat banyak sekali, maka kita akan mengalami kesulitan karena ribet menuliskannya. Oleh karena itu, untuk satu kali bilangan perkalian tersebut, jadi kita bisa menuliskannya karena satu banyak untuk satu kali bilangan perkalian tersebut. Setiap perkalian berulang dapat ditulis secara ringkas. Jadi perkalian berulang itu bisa ditulis secara ringkas dengan menggunakan notasi bilangan berpangkat. Jadi ditulis dalam bentuk perpangkatan. Contoh 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 bisa diringkas menggunakan bilangan berpangkat. Bagaimana caranya? Oke, yang pertama angka 3 kita ambil dulu, kita tulis di bawah seperti itu. Kemudian kita hitung berapa banyaknya angka 3 itu. Oh, ternyata angka 3 itu banyaknya 5. Maka kita tuliskannya adalah 3. Kemudian ada ditulis 5 ke atas seperti itu. Ditulis 3 pangkat 5. Oke, contoh berikutnya 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. Itu kan panjang sekali anak-anak, maka bisa diringkas menjadi bagaimana? Seperti tadi, angka 8 kita tulis dulu seperti itu. Lalu angka 8 kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bisa kita tuliskan 8 pangkat 6. Bagaimana cara bacanya sudah saya bacakan tadi, yaitu 3 kemudian ada angka 5 di atas, sebelah kanan agak ke atas dibaca 3 pangkat 5. Kalau ada angka 8 dan 6 agak ke atas seperti itu dibaca 8 pangkat 6. Oke. Pangkat di atas berfungsi untuk menentukan jumlah faktor yang diulang. Itu tadi makanya dihitung berapa banyaknya bilangan yang dikalikan secara berulang-ulang.
Bagaimana anak-anak? Apa sudah jelas semua? Alhamdulillah kalau anak sudah jelas semuanya. Sekarang kita teruskan yaitu pada rumus bilangan berpangkat. Rumusnya adalah menggunakan A pangkat N, di mana A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Jadi kali itu sebanyak N. N itu berapa Pak? N nanti terserah, bisa berubah, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Ada beberapa jenis bilangan berpangkat yang paling sering dibahas, yaitu yang pertama bilangan berpangkat positif, yang kedua bilangan berpangkat negatif, yang ketiga bilangan berpangkat 0. Jadi 3 itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan ini. Oke, kita lanjutkan. Untuk bilangan berpangkat positif, yaitu bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen positif. Pak, apa itu eksponen? Eksponen yaitu penyebutan. Jadi eksponen maksudnya itu penyebutan lain daripada pangkat. Jadi pangkat itu bisa disebut eksponen. Selanjutnya bilangan berpangkat positif memiliki sifat-sifat tertentu, yang mana bilangan tersebut terdiri dari A dan B sebagai bilangan real dan M serta N yang merupakan bilangan bulat positif. Ada beberapa sifat bilangan berpangkat positif, yaitu sebagai berikut. Perhatikan anak-anak, ini salah satu sifatnya. Yang pertama, jika A dipangkatkan M dikalikan A pangkat N, hasilnya A pangkat M tambah N. A pangkat N dibagi A pangkat N, hasilnya A pangkat M dikurang N, dengan M lebih dari N. B tidak boleh sama dengan 0. Itu tidak boleh ya. Begitu ada 4, ada yang keempat A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali A pangkat M. Yang kelima A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M, dengan B tidak sama dengan 0. Oke, sekarang mari kita belajar lebih jauh tentang bilangan berpangkat positif, dan marilah kita lihat contoh berikut. 2 kali 3 per 5 pangkat 4 kali 3 per 5 pangkat 8. Itu bisa ditulis 2 kali pangkatnya dijumlahkan seperti sifatnya tadi. Jadi 4 tambah 8, 4 tambah 8 sama 12, hasilnya adalah 2 kali 3 per 5 pangkat 12. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Kalau ada kalian bilangan pangkat, pangkatnya dijumlahkan ke sifatnya yang pertama tadi. Yang kedua, A pangkat 15 kali A bagi A pangkat 5 per A pangkat 4. Nah, di sini A pangkat 15 dengan A itu pangkat yang dijumlahkan jadi pangkat 15 tambah 1. 15 tambah 1 sama 16. Kemudian A pangkat 16 per A pangkat 5 berarti 16 dikurang 5 pangkatnya. 16 dikurang 5 ketemu 11 dibagi A pangkat 4. Maka pangkatnya dikurangkan. Jadi A pangkat 11 dikurang 4 terakhir adalah A pangkat 7. Terus begitu. Berikutnya, jika ada negatif 2/3 dipangkatkan 4 dipangkatkan lagi 5. Nah, ini
menggunakan aturan pangkatnya dikalikan, sehingga 4 kali 5 pangkatnya ketemu pangkat 20. Bagaimana nak? Untuk yang berpangkat positif sudah jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya atau materi berikutnya, yaitu bilangan berpangkat negatif. Apa sih bilangan berpangkat negatif? Itu yaitu suatu bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen negatif, karena pangkat itu penyebutan lainnya yaitu eksponen. Oke, sifat-sifat bilangan berpangkat negatif. Apa saja sifatnya? Nah, itu apabila ada A elemen bilangan real di mana A tidak sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat negatif. Seperti inilah bentuknya. A pangkat negatif N, maka hasilnya adalah 1 per A pangkat N. Jadi yang berpangkat negatif kita ubah menjadi berpangkat positif, yaitu menjadi A pangkat N menjadi 1 per A pangkat N. Jadi A pangkat negatif N menjadi A pangkat per pangkat N. Atau dibalik, A pangkat N kalau jadikan pangkat negatif jadi 1 per A pangkat negatif N. Sekarang mari kita coba mencermati contoh-contoh soal berikut ini ya anak-anak. Perhatikan soalnya. Tentukan dan nyatakan dengan pangkat positif bilangan berpangkat negatif. Jadi anak-anak disuruh ubah, yaitu ini 1 per 6 kali A tambah B pangkat negatif 7, disuruh mengubah ke pangkat positif. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat caranya seperti ini. 1 per 6 kali A tambah B pangkat negatif 7, maka kita tuliskan 1 per 6 dikalikan A tambah B pangkat negatif 7. Jadi A tambah B pangkat negatif 7 itu berubah naik ke atas, pangkatnya berubah jadi positif, bukan 1 per 6 kali A, tapi menjadi 1 per 6 dikalikan, bukan 1 per 6 kali A, tapi 1 per 6 dikalikan. Itu ya, jangan sampai salah. Kita lanjutkan berikutnya. Nyatakan dengan pangkat negatif. Oke, bilangan ini anak-anak nyatakan dengan pangkat negatif. Ada bilangan X pangkat negatif 1 dikalikan Y pangkat 2 per 2Z pangkat 6. Bagaimana cara menjadikan pangkat negatif? Nah, seperti ini caranya anak-anak, perhatikan. Oke, kita lihat yang pertama. E pangkat negatif 1 kali Y pangkat 2 per 2Z pangkat 6. Maka yang negatif kita tetap di tempatnya, yang positif kita ubah posisinya ke bawah, sehingga menjadi yang negatif tetap di atas ya, sehingga 2 kita naikkan menjadi 2 pangkat negatif 1, karena di sini 2 pangkat 1. Z nya kita naikkan, Z nya pangkat 6 kita naikkan menjadi pangkat negatif 6. Y nya juga begitu, yang sebelah di atas pangkat positif kita ubah jadi di bawah, pangkatnya berubah jadi negatif. Jadi kita tukar tempatnya, di atas tanda per atau di bawah tanda per, jadi mengikuti gitu ya. Dengan E dan Z tidak sama dengan 0. Berikutnya, bagaimanakah anak-anak penjelasan tadi? Oke, kalau sudah jelas semua, mari kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu bilangan berpangkat 0. Untuk itu mari kita ikuti ilustrasi berikut ini. Yang pertama, kita harus ingat sifat-sifat bilangan berpangkat.
Oke, A pangkat 2 per A pangkat 2 sama 1. Nah di sini A pangkat 2 per A pangkat 2 bisa kita tulis menjadi A pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 1. Sedangkan 2 dikurang 2 itu sama dengan 0, sehingga A pangkat 2 dikurang 2 menjadi A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi anak-anak harus ingat bahwasanya bilangan berpangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Oke, kita teruskan supaya lebih jelas. Mari kita cermati ya contoh berikut ini. Oke, mari kita ikuti. Ada beberapa contoh. Mari sederhanakan bilangan berpangkat berikut ini. Nah itu bilangannya 5 kali dalam kurung 2x dikurang 5 kali dalam kurung x pangkat 2 dikurang y pangkat 2 tutup kurung kali dalam kurung x pangkat 2 dikurang y pangkat 2 kurung tutup berpangkat 0. Nah, bagaimana cara menyederhanakan ya? Perhatikan ya seperti ini. Nah, harus diingat bilangan berpangkat 0 anak berapa? Bilangan berpangkat 0-nya? Iya, bilangan berpangkat 0 itu nilainya 1. Maka soal ini bisa kita tuliskan 5 kali x kuadrat dikurang y kuadrat dikalikan 1, karena x kuadrat dikurang y kuadrat pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka hasilnya yaitu 5 kali x kuadrat dikurang y kuadrat dalam kurung dengan ketentuan x kuadrat dikurang y kuadrat tidak sama dengan 0. Itu hasilnya. Oke, coba kita berpikir sejenak dari apa yang sudah disampaikan Pak tadi. Apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas, oke, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kepada yang disampaikan Bapak tadi sekilas, mudah-mudahan sudah benar-benar jelas. Untuk itu Bapak ingin tahu, karena pada kenyataannya Bapak tidak tahu di rumah itu bahwa anak-anak sudah jelas apa belum. Untuk itu nanti kalau pakai Google Classroom bisa nanti ada percakapannya, sehingga anak-anak bisa baca, langsung tanya, langsung dijawab. Kalau sekarang mungkin anak-anak baca dulu lalu jawab, kirimkan, setelah itu baru akan dijawab di bawah. Oke, untuk itu yang pertama ini anak-anak coba. Nah, ini dikerjakan ya, ada tiga soal, tolong dikerjakan, nanti dikerjakan di kertas. Setelah dikerjakan lalu difoto, dikumpulkan. Ini yang pertama, sederhanakan A pangkat 5, jadi dalam kurung atau kurung buka A pangkat 5 kali A pangkat 2 per A pangkat 3 kurung tutup dibagi A pangkat 3 sama dengan titik-titik yang saya berapa. Itu anak-anak soal pertama. Tolong ditulis dan dikerjakan kertas. Oke, setelah ditulis dulu aja. Kita ikuti soal kedua. Nih soal kedua. Nyatakan ke dalam pangkat negatif. Nah ini kamu ubah dalam pangkat negatif. X kuadrat kali Y pangkat negatif 3 per 3Z pangkat negatif 2 sama dengan titik-titik. Nah itu diubah, karena kalian ubah ke pangkat negatif. Nanti kalau tak jelas ya silahkan tanyakan, nanti akan kami bantu menjelaskan ulang lewat WA. Oke, berikutnya yang ketiga, sederhanakan. Ada 3x ditambah 2y per 3x ditambah 2y pangkat 0 sama dengan titik-titik. Oke, 3 soal itu ya, tolong 3 soal itu dikerjakan. Dimanakah mengerjakannya? Yaitu dikerjakan di selembar kertas, kemudian difoto. Jadi yang sudah selesai ditulis itu difoto, lalu dikirimkan ke WA-nya Pak Ali, yaitu 081 330 21 2896. Saya tunggu anak jawabannya. Jangan lupa dikerjakan. Saya tunggu jawabannya.
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.